Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadana syahrus siyam wa syahru mubarak. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tak henti-hentinya lisan kita untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan kasih sayangnya kepada kita semua. Selaku umat Nabiullah Muhammad SAW yang diberikan keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua, yang digelari dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah, suri tauladan terbaik, contoh terbaik sepanjang zaman. Alhamdulillah hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, pada pagi ini di hari ke-8 Ramadan, di mana pada pagi ini merupakan hari Jumat, di mana pada hari Jumat ini semoga kita semua tidak kehilangan akan berkah-berkah dari Jumat kita. Mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan ini sudah melaksanakan sholat duha, sudah membaca suratul kahfi. Juga pada hari Jumat ini merupakan hari di mana kita berhari raya, termasuk sholat Jumat, tetapi karena adanya himbauan pemerintah untuk tidak mengadakan sholat Jumat untuk sementara waktu dikarenakan pandemi COVID-19 ini, dan itu semoga tidak mengurangi segala ibadah yang kita lakukan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita manfaatkan sebaik-baik mungkin segala keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Nah, pemirsa sekalian, pada episode kali ini, di Bincang Pagi Ramadan, kita bersama dengan narasumber kita, yakni Bapak Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Laude Ismail Ahmad MTHI. Beliau merupakan salah satu dosen UIN Alauddin Makassar, juga merupakan dosen pasca sarjana UIN Alauddin Makassar. Bagaimana Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga berkah Ramadan tetap terpancar dari diri kita masing-masing. Amin. Nah, Alhamdulillah Ustadz, pada kesempatan kali ini, insya Allah tema yang akan kita bahas adalah tentang puasa syariat versus puasa hakikat. Ya. Nah, ini merupakan tema yang paling sentral dalam menanggapi bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini tidak hanya kita melakukan laku puasa, kebiasaan-kebiasaan puasa kita yang sekedar hanya sahur sampai menunggu waktu berbuka. Ya. Sehingga kebanyakan orang-orang yang berpuasa, Ustadz, kita lihat merupakan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, dan menahan yang namanya syahwat. Nah, saya tertarik dengan salah satu kajian di buku Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, bahwa di bab puasa itu, Ustadz, ada di situ dikatakan ada 3 tingkatan orang-orang yang berpuasa. Nah, tingkatan yang pertama adalah awam, tingkatan kedua adalah khawas, dan tingkatan ketiga adalah khawasul khawas. Jadi ada 3 tingkatan orang-orang yang berpuasa yang dibagi oleh Imam Al-Ghazali. Nah, tingkatan-tingkatan awam yang pertama adalah orang-orang yang berpuasa hanya sekedar menahan dari apa yang bisa masuk ke dalam perutnya dan juga apa yang ada dalam kemaluannya. Jadi sekedar hanya menahan lapar, haus, dan menahan dari nafsu syahwatnya. Itu merupakan itu merupakan puasa yang tingkatan awam.
Sedangkan tingkatan khawas adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa, selain menahan dari apa yang ada lahir dan batinnya. Jadi orang-orang yang khawas itu selain menahan lapar dan hausnya, syahwatnya, juga menahan pendengarannya, menahan penglihatannya, menahan hatinya, menahan lisannya, menahan tangannya, menahan kakinya untuk tidak berbuat sesuatu yang bisa saja mencederai ibadah puasanya. Dan ada pun tingkatan-tingkatan khawasul khawas, yang ketiga adalah tingkatan para ahli ma'rifat. Nah, di mana puasa ini merupakan puasa-puasa orang-orang yang sudah mencapai tingkatan ma'rifat, di mana tidak ada lagi pemikiran tentang duniawi. Jadi, inilah yang paling menarik kita bahas, Ustaz, sebenarnya. Jadi, kebanyakan orang memasuki bulan suci Ramadan, pasti memiliki laku puasa yang paling tidak bisa masuk dalam kategori syariat, atau bisa saja masuk dalam kategori hakikat. Karena kita lihat di lapangan, Ustaz, kebanyakan orang-orang yang berpuasa, memang ia menahan lapar dan haus, tetapi lisannya tidak pernah ia tahan dalam menggunjing, menggibah saudaranya, ya, bahkan sampai memukul saudaranya dalam keadaan berpuasa. Nah, bisa saja dalam situasi wabah ini, pandemik COVID-19 ini, bisa saja banyak saudara-saudara kita di luar sana yang masih menjalankan puasa sebatas syariat saja, dikarenakan mungkin karena emosi yang berlebihan, ya, karena tidak adanya akses yang memenuhi kebutuhannya. Jadi dalam tema ini, Ustaz, semoga kita bisa tercerahkan melalui bahasan materi Ustadz yang nanti sampaikan. Salah satu hadis yang paling mendukung adalah kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, tetapi dari puasanya itu ia tidak mendapatkan apa-apa melainkan lapar dan haus. Oleh karenanya pemirsa, mari bersama-sama kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita semua. Dalam hal ini Bapak Dr. Haji Laude Ismail Ahmad MTHI. Dengan ini kami silahkan, Ustaz. Ya, terima kasih Ananda Muhdi. Assalamualaikum Yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah di hari yang mulia ini, Jumat kedua di Ramadan, kita kembali bersua dalam dialog pagi Ramadan. Hari ini saya ditemani oleh ananda saya, Muhdi, mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam, yang sedang proses penyelesaian studinya. Insya Allah. Doakan mudah-mudahan dengan berkah Ramadan segala amin ya Allah pihak dalam meraih mimpi untuk menjadi seorang sarjana dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa pendengar yang saya hormati, tema dialog kita pagi ini adalah puasa syariat versus puasa hakikat. Hakikat, ya. Suatu ketika Jibril datang pada Rasulullah SAW. Dan dia bertanya ada 3 hal. Ya, pertanyaan sederhana. Dia bertanya mal Islam, atau mal iman, mal Islam, mal ihsan. Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? 3 pertanyaan inilah yang sebenarnya menjadi ajaran penting dalam agama. Jadi seluruh ajaran agama, apapun nama ajarannya, itu harus membungkus atau menghadirkan 3 aspek ini. Aspek iman, aspek syariat, aspek Islam, dan aspek ihsan. Ya. Dalam konteks ibadah dalam agama kita, aspek iman itu menjadi landasan dasar, ya, menjadi motivasi utama
Jadi segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini bagi orang-orang beriman itu harus dilakukan dalam niat iman kita, motivasi iman kita. Jangan motivasi dunia, jangan motivasi untuk meraih hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi segala amalia kita itu harus mengekspresikan bahasa iman kita. Artinya apa? Kalau orang sudah berbuat di atas landasan iman, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan keimanan itu kita tidak akan lakukan. Ya, ini poin pertama. Ya, termasuk ibadah puasa. Ibadah puasa, saya kira jelas itu ya. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Puasa itu sendiri, puasa, sholat, zakat, haji, itu merupakan syariat Allah, hukum syariat. Ya, syariat itu kan bermakna jalan, ya, jalan. Jalan untuk menyambungkan diri dengan Allah. Jadi kalau kita sudah meyakini Allah dan itu menjadi iman kita, ya, jadi iman kita, maka bagaimana kita ingin dekat dengan Allah itu, bagaimana kita ingin dekat dengan apa yang kita yakini itu, maka syariat menjadi pintunya, menjadi jalannya. Nah, syariat inilah yang kemudian melahirkan hukum-hukum agama yang kita kenal dengan fikih. Dengan fikih. Tapi Jibril tidak berhenti pada pertanyaan iman dan Islam. Dia masuk pada aspek yang ketiga, yaitu ihsan. Nah, ihsan inilah yang hakikat dari semua aspek keberagamaan, dan ini menjadi buah, ya, menjadi simpul dari kualitas iman dan kualitas Islam. Ihsan itu. Ya, makanya Allah seringkali mengatakan, Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, kita tidak pernah membaca redaksi ayat Wallahu yuhibbul mu'minin, Wallahu yuhibbul muslimin. Tapi Allah yuhibbul muhsinin. Nah, ketika Rasulullah ditanya apa itu muhsin, apa itu ihsan, Nabi menjawab anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takum tarah fa innahu yarah. Kalau kita ingin simpulkan ini, kita ingin tarik benang intinya, ihsan itulah yang menjadi keikhlasan tertinggi dari setiap ibadah kita. Bahwa saya puasa bukan malu pada tetangga, bukan malu pada anak saya, bukan aspek-aspek lain, tapi ini bagian dari keikhlasan saya kepada Allah untuk mendekatkan diri saya pada Allah. Nah, tadi Adinda Muhdi ya, sudah menyampaikan satu pandangan ulama, seorang hujatul Islam, tokoh besar dalam agama ini, Imam Al-Ghazali. Ya, dia melihat membagi tipologi keberagamaan pada tiga, awam, khawas, dan hawasul khawas. Tiga tipologi yang menggambarkan kualitas kemanusiaan inilah sehingga ulama-ulama kita, ya, ulama-ulama kita membuat sesuatu untuk memudahkan tiga tipologi ini. Ya, misalnya seringkali kita mendengarkan tausiah-tausiah dari guru-guru kita. Dia mempersoalkan, kenapa ada lafal niat itu? Kenapa ada nawaitu somagadin an-adai? Kenapa ada usolli fardhu subhi? Tidak ada itu. Niat itu bahasa hati. Betul, tidak ada ulama yang tidak mengatakan bahwa niat itu bahasa hati. Tetapi ketahuilah, tidak semua manusia bisa membahasakan bahasa hatinya. Ada manusia yang awam, dia tidak mengerti apa itu bahasa hati. Maka oleh ulama-ulama kita ya, memberikan petunjuk pada mereka yang awam ini, maka dibantulah bahasa niat itu ya,
dibantulah niat itu yang tadinya bahasa hati menjadi bahasa lisan. Maka terciptalah lafal niat. Nawaitu soma gadin usolli fardhu subhi. Itu hanya usaha ulama untuk memudahkan mereka yang awam dalam beragama, dalam beribadah, dalam membahasakan bahasa hatinya. Mungkin bagi Anda yang sudah hawas, hawasul hawas, tidak lagi bicara tentang niat ini. Niat itu sudah menjadi bagian dari pribadi kita. Itu yang idealnya. Tapi sekali lagi, Imam Al-Ghazali berbicara pada realitas sosial masyarakat kita, bahwa tidak semua orang memiliki kualitas iman yang sama, kualitas syariat yang sama. Ya. Para pendengar, pemirsa, dinda saya yang saya hormati, saya muliakan. Ya. Kalau kita bertanya yang mana puasa hakik, puasa syariat, yang mana puasa hakikat, ya saya kira tadi sudah disampaikan juga, ya, dinda saya mulia. Ya, syariat itu hanya hal-hal yang fikih. Ya. Jadi orang hanya berlindung kepada hal-hal yang bisa membatalkan hukum puasa itu. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Ya, kalau sudah itu yang dilakukan, sah secara fikih. Tetapi apakah ibadah itu menghasilkan ihsan atau tidak, menghasilkan kebaikan atau tidak, maka itu masih menjadi pertanyaan berikutnya. Ibadah fikih boleh jadi melahirkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi belum tentu melahirkan nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan untuk orang lain. Makanya sering saya katakan pada anak-anak saya mahasiswa, ya, pada siapapun, ya, dalam ceramah-ceramah saya, bahwa ukuran keberhasilan ibadah kita itu bukan dilihat pada prosesnya, ya, dalam melaksanakan ibadah itu, tapi ukurannya adalah apakah ibadah itu membentuk pribadi kita menjadi muhsin atau tidak, ya, menjadi ihsan atau tidak. Kalau puasa kita tidak membentuk keihsanan diri kita, ihsan inilah yang sebenarnya, ya, menjadi ranah akhlak, ya, ranah sufistik. Ya, jadi kalau kita ingin membahasakan secara sederhana, aspek iman itu akidah kita, aspek Islam itu syariat kita, aspek ihsan itulah akhlak kita. Ya, akhlak kita. Dan seseorang itu dinilai baik atau tidaknya, kita hanya bisa lihat pada aspek akhlaknya. Boleh jadi dia rajin ke masjid, boleh jadi dia rajin ibadah, tetapi kalau dia berkarakter, berakhlak yang tidak terpuji, maka kita mengatakan orang ini tidak baik. Padahal kalau kita lihat lahiriahnya, mungkin baik. Kita kadangkala hanya tertipu pada aspek-aspek lahiriah. Oleh karena itu, poin penting yang saya ingin katakan pada dialog pagi ini, setiap ibadah dalam agama kita selalu mengandung dua anasir, ya, dua unsur utama. Ada aspek lahiriah, dan ini aspek syariat dalam beragama, tetapi ada aspek kedalaman dari syariat itu. Itulah ihsan. Ya. Ibunda Maryam alaihi salam, Ibunda Maryam, ya, yang diuji oleh Allah, ya, dengan hamil tanpa sentuhan laki-laki, itu kemudian dicemooh oleh masyarakatnya, dicaci. Ya, mengapa ada wanita yang hamil tanpa suami? Tapi kemudian Allah perintahkan pada Maryam, puasalah. Dan puasanya bukan puasa makan dan minum. Diperintahkan oleh Allah untuk puasa bicara. Bisa. Jadi puasa hakikat itu, ya, simpulannya adalah melibatkan indrawi diri kita. Jadi mulut tidak pernah kita masukkan makanan minuman pada diri kita, kemaluan tidak pernah kita salurkan syahwatnya, tapi indrawi ini kita jaga.
Nah, Ramadan ini bulan ibadah. Ya, kalau di luar Ramadan kadangkala mata kita lebih banyak ke HP kita, mata kita lebih banyak ke televisi, mata kita lebih banyak membaca koran, maka kita ganti korannya menjadi Quran. Iya. Kalau Terus, telinga kita selama ini hanya lebih banyak mendengar cerita-cerita gosip di media televisi, maka meskipun Ramadan tahun ini dengan wabah COVID ini mengurangi intensitas kita mendengarkan kajian-kajian agama di masjid, tapi saya yakin acara ini bagian dari mengisi kekosongan itu. Kita berjihad agar umat tidak merasa kesepian dengan dakwah. Dan semua ustaz saya kira melakukan ini. Banyak YouTube yang menebarkan ceramah-ceramah para mubalik yang semuanya ingin mengajak umat. Meskipun juga kita kadang-kala masing-masing mubalik punya orientasi yang berbeda, isi ceramah yang berbeda, yang kemudian kadang melahirkan persoalan di masyarakat kita. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa ceramah yang baik adalah ceramah yang mencerahkan umat untuk memperbaiki kualitas ibadahnya. Jangan kita mengomentari ibadah umat. Kita sudah bersyukur dia beribadah kepada Allah. Problem besar kita hari ini adalah ibadah yang belum bermuara, yang belum menghasilkan keihsanan pada diri kita. Kalau mubalik yang ihsan, tidak akan pernah menyerang mubalik lain ketika dia ceramah. Mubalik yang ihsan ketika dia berbeda pendapat dengan mubalik lain, maka dia akan menggali bagaimana metodologi dia, apa dalilnya dia, kenapa kesimpulannya begini kesimpulan. Itu yang kita bisa lakukan. Jangan kita berdebat pada aspek-aspek lahiriah beragama. Karena Allah tidak melihat tampilan lahiriah Anda. Silakan Anda berkata-kata A, B, C tentang hukum-hukum agama. Tetapi bukan hukum-hukum agama yang Allah lihat dari kehidupan kita. Allah melihat kedalaman batiniah kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati kita. Dan bahasa hati itulah yang teraktualkan pada kata-kata, yang teraktualkan pada akhlak kita. Kalau orang bicaranya manis, bicaranya baik, bicaranya ihsan, akhlaknya ihsan, itu artinya hatinya telah dipenuhi oleh nur cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau orang yang berilmu, tetapi mulutnya masih kasar, akhlaknya belum menunjukkan sebagai orang yang alim, itu artinya masih ada masalah dalam kedalaman jiwa batinianya. Makanya agama hadir bukan untuk aspek lahiriah umat manusia, tapi dia ingin menyentuh jiwa manusia. Karena pada akhirnya jiwalah yang akan kembali untuk berjumpa dengan kekasih sejati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memanggil jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Para pemirsa, semoga Allah dengan ibadah Ramadan kita, dengan puasa kita, dengan bacaan Quran kita, dan ibadah-ibadah yang lain bisa menghadirkan kualitas jiwa yang tenang, yang damai. Apapun masalah hidup kita, apapun yang menimpa kemanusiaan global kali ini dengan wabah COVID-19, orang-orang beriman punya keyakinan Allah bersama mereka. Ketika Allah yang hadir pada dirinya, maka tidak ada hal yang dia tidak lihat kecuali hanya wajah-wajah Allah dari kehidupan itu. Dia akan mengambil hikmah-hikmah dari setiap realitas hidup yang dihadapi. Karena kehidupan ini kita jalankan atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita bisa memilih setiap takdir itu. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah
adalah jawaban pintu-pintu pilihan dalam menjalani kehidupan ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Saya kembalikan pada Ananda saya, Muhdi, untuk memberikan penajaman-penajaman elaborasi dalam dialog kita pagi ini. Silakan, Dinda. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, untuk pemirsa semua, kita sudah mendapatkan pencerahan dari guru kita. Nah, kalau kita masuk pada sesi bincang-bincang Ustaz, Ya, memang dalam puasa kita yang dibutuhkan memang adalah fikihnya atau syariatnya, tetapi yang menjadi titik tumpu dari puasa itu sebenarnya adalah bagaimana cara kita dibentuk menjadi insan yang memang betul-betul ihsan. ya, Melalui pendidikan puasa, bulan Ramadan merupakan bulan tarbiyah. Ya, bukan saja tarbiyah lahiriah, tetapi tarbiyah batiniah. ya, Nah, tujuan dari puasa sebenarnya Ustaz, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. ya, Ujung-ujungnya adalah agar engkau bertakwa. ya, Nah, batasan bertakwa ini Ustaz untuk untuk pribadi-pribadi muslim yang tingkatan memahami agamanya hanya sampai pada awam itu bagaimana Ustaz? Apakah sekadar puasanya cuma dia jalankan melalui syariatnya saja, tetapi tidak pernah mau memahami mana makna dari hakikatnya, sehingga apakah bisa tergolong yang menjadi orang-orang yang muttaqun sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah? ya. Jadi penjelasan Allah ya tentang takwa ini dalam Al-Quran begitu banyak, begitu banyak. Nah, kalau kita merujuk ya ke surah Ali Imran itu ya, intinya takwa itu pribadi yang bisa menggabungkan dua hubungan yang yang sejajar. Jadi, dia ke Allah, dia intim ke Allah, tapi dia intim pada kemanusiaan. Itulah ihsan. Itulah ihsan. Ya, jadi memang menjadi manusia mutak itu berat, ya, tidak mudah. Jadi kita hanya mudah mengucapkan takwa, 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 tapi berat untuk dibuktikan. Begitu beratnya maka setiap Jumat itu para khatib kita mengingatkan itu ittaqullah. Ya, bahkan diberikan penekanan ittaqullah haqqa tuqatih. Takwa yang sebenar-benarnya. Ya, karena ya takwa kita hari ini takwa syariat ya. Kalau kita mau tipologikan takwa, kita bisa mengatakan ada takwa syariat, ada takwa hakikat. Ya, takwa syariatnya ya dia takut pada Allah. Takutnya pada Allah maka dia puasa, dia ke masjid, gitu. Dia takut pada Allah. Tapi kalau dia ke kantor dia korupsi, dia ke kantor dia persulit orang mengurus urusannya. Itu bukan takwa sejati. Ya, makanya sekali lagi saya ingin katakan bahwa mencapai pribadi yang mutakin itu bukan hal yang mudah, karena itu menjadi goal utama dari ibadah kita. Ya, goal utama dari ibadah kita. Nah, tapi kalau saya ingin ditanyakan apa itu takwa, maka saya bisa mengatakan bahwa takwa itu pribadi yang menjaga dua hubungan yang sejajar, yang seimbang. Jadi ke Allah indah, ke manusia indah. Nah, kita kan hari ini terjebak pada hubungan-hubungan kemanusiaan ini yang belum. Ya, jadi kita hanya terjebak pada ibadah lahiriah. Lahiriahnya baik itu, sholat, puasa, zakat, haji gitu. Tapi kedalaman batiniah dari aspek lahiriah itu dia belum aktualkan. Ya, makanya adinda saya Muhdi, ini yang berat ini. Ini yang berat untuk kita ceramahkan. Kalau saya dalam pandangan saya, hukum-hukum fikih itu sudah dikuasai semua umat hari ini. Ya, sudah tahu semua itu umat itu tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Ya, yang kita pentingkan hari ini adalah bagaimana umat ini menyelami makna-makna hakikat dari ibadah-ibadahnya. Ya, karena itulah menjadi pintu untuk mendapatkan ihsan. Nah, sayangnya ilmu itu tidak menjadi kajian yang umum di masyarakat kita. Ya,
Kalau saya ingin katakan bahwa akidah itu melahirkan ilmu akidah, syariat itulah melahirkan ilmu fikih, ihsan itu lahirnya ilmu tasawuf. Nah, cuma banyak yang antipati dengan ilmu ini. Ya. Ada orang-orang mengatakan ini ilmu yang tidak punya dalil, tidak punya dasar dalam agama. Padahal ihsan inilah, ihsan ini. Ya. Saya kira semua kelompok-kelompok tarekot, ya, kelompok-kelompok tasawuf itu hanya ingin mengajak, ya, mendidik muridnya, tidak hanya mengolah zikirnya, tapi zikirnya menjadi sikap dalam kehidupan dia. Jadi kalau Allah itu sudah kita, ini kan masalahnya ya kita melafalkan zikir hanya di lisan gitu. Mestinya Ya. zikir itu menjadi Kita ikut ekspresi hati, bahasa jiwa, ya bahasa jiwa. Jadi kesimpulan saya, Adinda Muhdi, takwa tidak mudah kita raih. Ya, takwa tidak mudah. Mudah diucapkan tapi tidak mudah diwujudkan pada pribadi kita. Ya, makanya begitu beratnya takwa ini, setiap pekan, setiap Jumat, para ulama, para guru-guru kita, hatib kita selalu mengingatkan itu. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Takutlah pada Allah, bertakwalah pada Allah. Ya, karena kita kadang-kadang lupa pada Allah, lupa. Ya, lupa pada Allah. Ya, di beberapa dialog saya katakan bahwa banyak orang hari ini karena wabah COVID, dia lupakan Allah. Lupa. Ya, seakan-akan rezeki dari pekerjaan dia. Maka dia marah kalau dilarang kerja. Ya, tidak bisa makan kalau tidak kerja dia. Padahal yang memberi makan, yang memberi minum itu bukan pekerjaan Allah. Ini lemahnya iman kita, lemahnya akidah kita. Ya. Makanya kalau orang yang sudah pada tingkat kedalaman jiwa, batinia yang kuat, hidupnya bukan makan minum. Hidupnya ingin mempersemaikan dirinya dengan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang melayani segala kehidupan. Ya, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Cintai Allah, Allah akan mencintai. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka kadangkala karena cinta dia bisa memberikan apapun pada orang. Seorang anak muda yang sudah jatuh cinta pada pasangannya, lawan jenisnya, kadangkala karena cintanya dia korbankan kuliahnya. Ya. Karena cintanya dia korbankan waktu belajarnya. Dia pergi antar pacarnya, dia pergi temani dia kemana saja. Itu cinta. Raihlah cinta Allah agar Allah melayani segala kebutuhan hidup kita. Kebutuhan hidup yang paling hakiki adalah ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa dalam sanubari. Saya kira itu ya, Dinda Zain. Ya, alhamdulillah. Semakin membahas tema ini, semakin kita masuk pada intinya. Jadi mungkin kita bisa simpulkan bersama, Ustadz, mengenai tema ini, bahwa sebenarnya yang berperan penting dalam setiap ibadah kita adalah bagaimana cara kita menghadirkan ihsan itu sendiri. Ya. Nah, dalam tadi dikatakan oleh Ustadz bahwa 3 pokok dalam keberagaman kita, yakni Islam, iman, dan ihsan itu sendiri. Jadi Islam sebagai ranah syariat, iman sebagai ranah akidah, dan ihsan sebagai ranah akhlak. Jadi sebenarnya untuk setiap pribadi muslim dalam setiap beribadah, maka selain ia mengerjakan apa yang memang ditentukan oleh syariat atau fikih, maka ia juga harus menghadirkan ihsan dalam setiap ibadahnya. Baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Jadi tadi Ustadz mengutip hadis bahwa anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwasanya sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak mampu melihat Allah, maka cukup bahwa Allah melihatmu. Jadi yang paling memang sangat titik sentral dalam ibadah kita. Setiap ibadah perlu disandarkan pada Allah.
apapun itu, baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh, termasuk puasa ini, Ustaz. Ya. Jadi sekarang kita mengalami kesulitan yang luar biasa, tetapi ini yang namanya ujian di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin banyak orang di luar sana ya cuman memandang enteng ibadah Ramadan dikarenakan di rumah saja. Ya. Karena mungkin lebih semangat beribadah di masjid ketimbang di rumah, sehingga ibadah itu terlupakan. Dan kalau kita melihat sikap-sikap yang seperti ini, Ustaz, pasti ibadahnya cuma berlandaskan apa yang enak saja, tidak berlandaskan apa yang bisa diridhoi oleh Allah. Maka sangat berarti waktu-waktu kita ini, Ustaz. Semoga pemirsa semuanya bisa tercerahkan dari sedikit pencerahan dari Ustadz. Juga semoga ibadah puasa kita di Ramadan tahun ini menjadi ibadah-ibadah puasa yang Allah terima, sehingga Allah balas dalam hadis qudsi bahwasanya as-saumu li wa ana ajsibih. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi terima kasih Ustaz, waktu-waktu yang bermanfaat ini. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, memberkahi kita semua, dan semoga Ustadz semakin bisa menebar kebaikan, manfaat dakwah ke depannya lebih luas lagi. Amin, amin. Terima kasih Ustadz atas waktu yang diberikan. Terima kasih atas kebersamaan ini dalam dakwah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini yang sempat kami sampaikan, hadirin pemirsa semua. Tetap ikuti channel YouTube Laude Ismail Ahmad. Tetap like, share, dan subscribe. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.